Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Ivana Ahmed SPD, mahasiswa retaker PPG Guru Tertentu, tahap 5, periode 7, di LPTK Universitas Negeri Gorontalo, program studi pendidikan biologi, nomor induk mahasiswa 12172521781. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi mengenal struktur, fungsi, dan komponen sel di Madrasah Aliyah Al-Hilal Morela dalam rangka uji kinerja. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model PBL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, Mon. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita diberi kesehatan, sehat setiap hari ya. Amin. Ya, kita kelas. Sebelum kita memulai materi, Ibu meminta untuk membacakan doa. Teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, seperti biasa, sebelum kita mulai materi, Ibu mengecek kehadiran. Alfizri Ulat, Saya, Bu. Kirana Sasole, Saya Bu. Akbar Wakan, Saya, Bu. Ismail Siarana, Hadir, Bu. Sadewa Sasole, Saya Bu. Azi Latukau, Saya, Bu. Asnia Manile, Hadir, Bu. Ika Siarana, Bu. Samaun Latukau, Hai, Bu. Rosida Latukau, Saya Bu. Amroji Warawara, Hai, Bu. Raihan Latukau, Hai, Bu. Afrizal Moni. Hai, Bu. Semua hadir ya? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Ya, kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. So, baik. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih ya Bu.
kehidupan di bumi pada semua tingkatan yang meliputi gen dan spesies, misalnya seperti tumbuhan dan hewan. Ya. Anak-anak, sudah paham apa itu keanekaragaman hayati? Paham, Bu. Ya, oke. Bagaimana cara kita melihat sel? Menggunakan alat. Harus menggunakan alat. Alat yang harus digunakan itu menggunakan alat apa? Mikroskop. Apakah harus dengan mata telanjang? Tidak. Ya, oke. Selanjutnya kita masuk ke kompetensi awal. Kita mengetahui bahwa makhluk hidup tersusun atas sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Mengenal struktur, fungsi, dan komponen penyusun sel. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak yaitu setelah mempelajari materi, peserta didik diharapkan mampu 1. Memahami struktur dan fungsi sel melalui penyelidikan. 2. Mengaitkan struktur dengan fungsi sel. 3. Menjelaskan komposisi utama sel. 4. Membedakan organel, sel hewan, tumbuhan, dan prokariot. Ya, kita sama-sama menyaksikan video tentang sel. Bayangkan sebuah perusahaan yang sangat besar. Badan kita adalah kantornya. Dan sel-sel adalah karyawannya. Biar kerjanya nggak serabutan, para karyawan dibagi jadi beberapa tim. Itulah jaringan, gabungan dari sel-sel. Tim-tim yang kerjanya saling berhubungan biasanya bergabung dalam satu ruangan. Itulah organ, gabungan dari jaringan-jaringan. Ruangan-ruangan yang mengerjakan satu proyek yang sama ditempatkan di satu lantai. Nukleus atau inti sel punya membran yang berpori-pori. Tapi ada loh inti sel yang nggak punya membran. Kalau punya membran inti sel, disebutnya sel eukariotik. Kalau nggak punya, disebutnya sel prokariotik. Ya, tadi kita sama-sama sudah menyaksikan video tentang sel. Jadi, kita masuk ke materi apa itu sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil yang membentuk semua makhluk hidup, mulai dari bakteri hingga manusia. Setiap organisme terdiri dari satu atau lebih sel. Di dalam sel terjadi proses penting kehidupan seperti pertumbuhan, metabolisme, pembelahan, dan respon terhadap rangsang. Ciri-ciri sel. Ciri-ciri sel terbagi menjadi 4, yaitu 1. Memiliki membran plasma untuk membungkus isinya. 2. Mengandung sitoplasma. 4. Reaksi kimia berlangsung. 3. Mempunyai materi genetik DNA atau RNA. 4. Dapat melakukan fungsi kehidupan seperti menghasilkan energi. Jenis sel. Jenis sel terbagi menjadi 2, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti, materi genetik DNA mengembang di sitoplasma. Ukuran kecil dan struktur sederhana, tidak memiliki organel bermembran, contoh bakteri Archaea. Sedangkan sel eukariotik memiliki membran inti sel, DNA tersimpan dalam nukleus, ukuran lebih besar, struktur kompleks, memiliki organel lengkap, contoh sel hewan, sel tumbuhan, protista, dan jamur. Struktur dasar sel. Struktur dasar sel terbagi menjadi 3, yaitu membran sel, sitoplasma, nukleus. Membran sel berfungsi sebagai pembungkus sel, mengatur keluar masuknya zat tersusun atas lapisan fosfolipid dan protein.
bagian dasar dan organel atau alat-alat. Nukleus, pusat kendali, aktivitas sel, mengandung DNA, materi genetik, mengatur sintesis protein, pertumbuhan dan pembelahan sel. Organel sel terbagi menjadi 9, yaitu nukleus, mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, amiloplas, kompleks Golgi, lisosom, vakuola, dan kloroplas. Ya, perbedaan terhadap sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan adalah sel yang memiliki dinding sel, kloroplas, dan vakuola besar untuk fotosintesis dan menyimpan air. Sedangkan sel hewan adalah sel yang tidak memiliki dinding sel dan kloroplas. Bentuknya fleksibel serta memiliki vakuola kecil dan sentriol. Ya, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang sel. Jadi, Ibu akan membagikan kelompok. Kelompok ini terdiri dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing duduk berdasarkan kelompoknya. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Kelompok 1. Ya, perhatikan sini. Di dalam LKPD itu ada materi masing-masing kelompok. Jadi, kalian diskusi ya tentang materi yang kalian mau mempresentasikan. Ya, anak-anak kalau belum ada yang mengerti, tolong ditanyakan ya. Ya, Ibu. Ya, bagaimana? Ada lagi pertanyaan? Ya, sebelum presentasi hasil kerja, semuanya berdiri. Kita beranggakan ice breaking berikut untuk lebih semangat. Perhatikan gerakan di layar monitor. Ya, kita semua berdiri. Semangat. Semangat! Ya, semuanya kita melihat gerakan. Vamos todos a bailar el arram sam sam. Arram sam sam, arram sam sam. Guli 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 ram sam sam. Arram sam sam, arram sam sam. Guli 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 ram sam sam. Tarabi, tarabi. Guli 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 ram sam sam. Vamos chiquis, ahora más rápido. Arram sam sam, arram sam sam. Guli 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 ram sam sam. Arram sam sam, arram sam sam.
Saya akan membaca hasil dari kerja kelompok kita tentang perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan adalah sel yang memiliki dinding sel, kloroplas dan vakuola besar untuk fotosintesis dan menyimpan air. Sedangkan sel hewan adalah sel yang tidak memiliki dinding sel dan kloroplas. Bentuknya fleksibel serta memiliki vakuola kecil dan sentriol. Terima kasih kepada saudara pemateri telah membacakan materi kami. Selanjutnya kami akan masuk ke sesi tanya jawab. Kepada setiap kelompok maksimal 1 jawaban, 1 pertanyaan. Apakah ada pertanyaan dari para kelompok? Saya akan menanyakan apa bedanya sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi sel tumbuhan punya dinding sel, kloroplas dan vakuola sentral besar. Sedangkan sel tumbuhan tidak punya itu, tapi punya sentriol dan rizosom yang tidak dimiliki tumbuhan. Apakah jawabannya sudah pas? Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Karena tidak ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Dasar sel. Struktur dasar sel memiliki bagian membran sel, sitoplasma, dan nukleus. Pertanyaan, mengapa sel disebut sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan? Karena sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil yang membentuk semua makhluk hidup mulai dari bakteri hingga manusia. Setiap organisme terdiri dari 1 atau lebih sel. 2. Bagaimana ciri-ciri yang dimiliki oleh sel? Memiliki membran plasma untuk membungkus isinya, mengandung sitoplasma tempat reaksi kimia berlangsung, mempunyai materi genetik, DNA atau RNA. Sekian dari penjelasan kami. Apakah ada yang mau bertanya? Ada. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa saja struktur dasar yang dimiliki oleh semua jenis sel? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ada 3. Yang pertama, membran sel berfungsi sebagai pembungkus sel dan keluar masuk sel. Yang kedua, sitoplasma berfungsi sebagai cairan di dalam sel yang mengisi ruang dalam membran dan di sel. 3. Nukleus berfungsi sebagai pusat kendali aktivitas sel. Oke, sudah lepas. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak. Kalau tidak ada, kami tutup. Kalau tidak ada, kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita memberikan selanjutnya kelompok 3 mari ke depan untuk saksikan hasil. Ciri-ciri sel terbagi atas 4. 1. Memiliki membran plasma untuk membungkus isinya. 2. Mengandung sitoplasma tempat reaksi kimia berlangsung. 3. Mempunyai materi genetik, DNA atau RNA. 4. Dapat melakukan fungsi kehidupan seperti menghasilkan energi. Itu saja hasil materi kami. Apakah ada yang mau bertanya? Saya dari kelompok 4 ingin bertanya ke kelompok 3. Sebutkan 2 ciri sel. Saya menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ada 2. 1. Memiliki membran plasma untuk membungkus isinya. 2. Mengandung sitoplasma tempat reaksi kimia berlangsung. Baik, kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil yang membentuk semua makhluk hidup, mulai dari bakteri hingga manusia. Setiap organisme terdiri dari 1 atau lebih sel. Ciri-ciri yang dimiliki oleh sel terbagi
menjadi 4. 1. Memiliki membran plasma untuk membungkus isinya. 2. Mengandung sitoplasma. 4. Reaksi kimia berlangsung. 3. Mempunyai materi genetik DNA atau RNA. 4. Dapat melakukan fungsi kehidupan seperti menghasilkan energi. Adapun perbedaan utama antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik yaitu tidak memiliki membran inti, membran inti, materi genetik DNA mengembang di sitoplasma, ukuran kecil dan strukturnya sederhana, tidak memiliki organel bermembran, contohnya bakteri dan archaea. Adapun sel eukariotik memiliki membran sel, DNA bersimpan dalam nukleus, ukuran lebih besar, strukturnya kompleks, memiliki organel lengkap, contohnya sel hewan, sel tumbuhan, protista, dan jamur. Adapun struktur dasar yang dimiliki oleh semua jenis sel, yaitu membran sel, sitoplasma, dan nukleus. Struktur organel pada sel terbagi menjadi 9. 1. Nukleus. 2. Mitokondria. 3. Ribosom. 4. Retikulum endoplasma. 5. Amylopias. 6. Kompleks kolai. 5. Lisosom. 6. 8. Vakuola. 7. Klaroklas. Sekian materi dari saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang telah membaca isi materi kami. Sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab. Apakah dari teman-teman tiap kelompok ada yang ingin bertanya? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Sasole. Saya dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 4. Apa perbedaan utama antara sel prokariotik dan sel eukariotik? Sel prokariotik tidak memiliki membran inti, materi genetik DNA menyambung di sitoplasma, ukuran kecil dan struktur sederhana, tidak memiliki organel bermembran, contoh bakteri, archaea. Sel eukariotik memiliki membran sel DNA bersimpan dalam nukleus, ukuran lebih besar, struktur kompleks, memiliki organ lengkap, contoh sel hewan, sel tumbuhan, protista, jamur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata yang kurang jelas dan kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kepada kelompok 4. Ya, terima kasih. Tadi Ibu sudah mengamati hasil presentasi kalian masing-masing, kelompok masing-masing. Ya bagus. Tadi Ibu sudah memberi nilai hasil sesuai dengan materi yang sudah Ibu jelaskan, dan Ibu juga sudah memberikan nilai atas hasil kerja kelompok kalian hari ini. Terima kasih anak-anakku. Berikan tepuk tangan kepada kita semua. Ya, anak-anakku, manfaatkanlah waktu-waktu belajar kalian sebaik mungkin. Jadilah anak yang taat kepada Allah, kepada kedua orang tua dan guru di sekolah, agar ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kalian di masa depan. Ya, selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan tentang sel. Di sini
Iya. Sel adalah unit dasar kehidupan yang menyusun tubuh makhluk hidup dan menjalankan semua fungsi kehidupan. Oh iya. Ya, jadi perhatikan di layar monitor. Kesimpulan, sel adalah unit dasar kehidupan yang menyusun tubuh makhluk hidup dan menjalankan semua fungsi kehidupan. Setiap sel memiliki struktur dan organel yang bekerja sama sesuai dengan Fungsinya. Sebelum kita masuk kepada refleksi, tadi materi tentang sel, semuanya sudah mengerti? Sudah, Bu. Betul, tidak ada pertanyaan untuk Ibu. Ibu, saya ingin bertanya, jadi sel itu kan terbagi menjadi dua. Iya. Ibu minta tolong dijelaskan bisa. Jadi sel terbagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti, materi genetik DNA mengembang di sitoplasma, ukuran kecil dan struktur sederhana, tidak memiliki organel bermembran, contoh bakteri Archaea. Sedangkan sel eukariotik memiliki membran inti sel, DNA tersimpan dalam nukleus, ukuran lebih besar, struktur kompleks, memiliki organel lengkap, contoh sel hewan, sel tumbuhan, protista, dan jamur. Ya, sudah mengerti? Sudah. Ya, kita masuk. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Baik. Baik, betul? Betul. Ya, selanjutnya, apakah kalian merasa senang dengan metode yang Ibu gunakan? Senang. Apakah kalian sudah memahami materi yang Ibu berikan? Ya, oke. Jadi anak-anak semuanya sudah memahami materi tentang sel. Ya, Ibu memberikan tugas tentang tolong cari di YouTube gambar tentang sel tumbuhan dan hewan. Catat. Ya, sebelum kita mengakhiri materi kita pada hari ini, Ibu meminta ketua kelas untuk berdoa. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita pulang, marilah kita membaca surah Wal-Asri. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.